Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kita sekalian, wabil khusus mengajak diri saya pribadi, mengajak seluruh sahabat-sahabat saya, mengajak seluruh tetangga-tetangga saya, dan mengajak seluruh umat muslim yang berada di Kota Tual dan sekitarnya. Marilah kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain takwa merupakan kewajiban kita, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur itu merupakan bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini kita masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berkesempatan hadir di masjid yang mulia ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Banyak dari kita yang sudah tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Entah itu karena sakit, entah itu karena imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, atau rizkinya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memanggilnya duluan menghadap yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa jutaan manusia yang telah dikuburkan, setiap harinya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memohon walaupun 1 menit saja diizinkan untuk kembali ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya mereka berdoa di alam kubur. Namun kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Namun kesempatan itu sudah tidak bisa kalian gunakan lagi. Di mana waktu-waktu luang yang Allah masih berikan usiamu di dunia ini, di saat muazin memanggil kita hayya 'alas shalah, apa yang kita lakukan? Kita bersantai-santai di rumah kita masing-masing. Apa yang kita lakukan?
kita bersantai-santai di kantor-kantor kita. Apa yang kita lakukan? Kita sibuk dengan urusan dagangan kita. Tapi mereka lupa bahwa pekerjaan yang Allah kasih kepadanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang sukses bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang dia miliki bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan sombongnya dia lalai. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sengaja dia tinggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui kesempatan yang mulia ini pula, saya mengajak kita sekalian, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada satu-satunya Nabi yang tidak ada lagi Nabi lain selain beliau. Beliau adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Beliau adalah Nabi yang tidak sudi masuk ke pintu surga duluan sebelum menunggu semua umatnya masuk bersamanya. Dia adalah Nabi, satu-satunya Nabi yang nantinya di saat tidak ada lagi pertolongan di Yaumil Masar, dia memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepadanya, kepada para sahabatnya, dan kepada keluarganya. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalannya hingga akhir hayat kita nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa hari berganti hari begitu cepat, tahun berganti tahun begitu cepat. Perasaan baru kemarin kita terakhir melakukan salat tarawih berjamaah. Perasaan baru kemarin kita sama-sama bangun untuk sahur bersama-sama. Namun begitu cepatnya waktu, tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu, yang mana tamu yang mulia, tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Jemaah sekalian, kita bersyukur dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan kalau seandainya Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan kali ini, dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa inilah bulan suci Ramadan kita yang terakhir, maka semoga bulan suci Ramadan kali ini semua amal ibadah kita nantinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita menerima tamu sebelum tamu itu datang di rumah kita. Kita misalkan ada pejabat negara yang mau datang di rumah kita. Apa yang kita siapkan? Mungkin seminggu, bahkan sebulan kita telah bersiap-siap untuk menjambut tamu tersebut, yakni pejabat negara.
Bahkan kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk tidak ada satupun kekurangan yang ditemukan saat kunjungan pejabat negara tersebut. Begitu pula dengan datangnya Ramadan. Sebagai umat muslim, harusnya jauh-jauh hari kita telah bersiap-siap untuk menyambut bulan yang suci ini. Bulan yang dimana segala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan tempat beribadah, bulan tempat beramal soleh, yang dimana satu hari di dalam bulan tersebut lebih dari 1000 bulan, yang harusnya kita menyambutnya dengan sukacita, yang harusnya kita menyambutnya dengan rasa bahagia. Namun ada sebagian dari kita merasa bahwa bulan suci Ramadan datang merupakan beban baginya. Dia merasa bahwa beban baginya, dia tidak akan bisa melakukan sesuka hatinya. Dan demi Allah saya katakan, orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak ada iman di dalam kulubnya. Padahal puasa Ramadan itu masuk dalam rukun Islam, dan ketika masuk dalam rukun Islam, seorang muslim berkewajiban untuk melaksanakannya, kecuali ada ketentuan lain untuk meringankan yang ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa dasar kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allah menggunakan kalimat hai orang-orang yang beriman. Allah tidak gunakan kalimat hai orang-orang Islam. Allah tidak gunakan hai orang-orang muslim. Allah gunakan kalimat hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah tahu di saat bulan suci Ramadan banyak umatnya yang tidak menjalankan ibadah puasa. Banyak umatnya yang hanya menjalankan ibadah puasa di 3 hari pertama, kemudian dilanjutkan di 3 hari terakhir. Apa dalilnya puasa seperti itu? Banyak orang muslim yang fisiknya bagus, kekar badannya, dia makan di pasar-pasar tanpa rasa malu. Untuk itu Allah menggunakan bahasa hai orang-orang yang beriman. Ketika dia punya iman sajalah yang dia mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk itu, apa yang Rasulullah contohkan ketika sebelum bulan Ramadan itu datang, apa yang Rasulullah siapkan, apa yang Rasulullah lakukan, sehingga apa? Sehingga kita tidak melakukan sesuatu menyambut bulan suci Ramadan di luar kaidah-kaidah, di luar contoh-contoh yang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di luar contoh seperti menyongsong bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang muslim hari terakhir sebelum besoknya puasa, mereka bermaksiat, berlomba-lomba ke pantai-pantai, berkumpul melewati waktu-waktu sholat. Mereka berkumpul di sana, menghabiskan waktu itu demi Allah. Tidak ada contohnya sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sehingga cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan suci Ramadan, yang pertama ialah Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban.
Sehingga apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan, saya tidak pernah mengetahui Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak pernah mengetahui beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Rasulullah mencontohkan bahwa sebelum memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Namun kita banyak utang-utang puasa kita yang mungkin puasa-puasa sebelumnya kita dengan sengaja meninggalkan, kemudian kita tidak pernah menggantikannya dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban, dengan puasa sunnah di hari-hari biasanya. Bahkan kita pun tidak mengganti fidyah, kita tidak menggantikan itu semua. Kita dengan santainya menganggap bahwa utang itu telah berlalu. Namun ingat bahwa utang itu tetap harus kita menggantikannya melalui puasa-puasa sunnah dengan meniatkan untuk menggantikan puasa di bulan Ramadan yang kita lalui. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa untuk memasuki bulan suci Ramadan, sebelumnya Rasulullah berdoa ketika melihat hilal awal bulan Ramadan. Rasulullah berdoa ketika melihat hilal. Namun kita apa? Kita masih terus memperdebatkan jatuhnya bulan suci Ramadan di hari apa, di tanggal berapa. Kita terus menerus memperdebatkan itu tanpa melihat hilal, kita selalu memperdebatkan itu. Padahal yang Rasulullah contohkan ialah ketika melihat bulan di awal bulan suci Ramadan, ketika melihat hilal, apa yang Rasulullah contohkan? Rasulullah berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah ini bulan membawa keamanan, bulan yang membawa keimanan, bulan yang membawa keselamatan, bulan yang membawa keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, wahai bulan petunjuk dan kebaikan. Rasulullah berdoa ketika melihat bulan itu. Namun apa yang kita lakukan selaku umat muslim ketika kita melihat bulan? Kita tidak pernah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Rasulullah mencontohkan bahwa sebelum Ramadan datang, Rasulullah memberi kabar gembira. Rasulullah memberi kabar gembira kepada seluruh umatnya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu jahim atau neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Rasulullah sampaikan kabar gembira itu kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh umatnya pada saat itu, bahwa ada bulan yang mau datang, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuatlah kebaikan, tingkatkan solat kita, karena datangnya bulan suci Ramadan selain kewajiban, output atau hasil yang akan dihasilkan dari bulan suci Ramadan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kita mau takwa setelah bulan suci Ramadan dia pergi, sedangkan kabar gembira yang disampaikan oleh Al-Quran, kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lalai, kita tidak mau mendengar itu. Bahkan kita acuh tak acuh dengan semua perintah-perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang dilakukan ialah mengajak mengerjakan amal kebaikan. Pada saat sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajak seluruh umatnya, seluruh sahabatnya, seluruh keluarganya untuk beramal kebaikan. Yang dulunya sedekah mungkin setiap harinya 50.000 rupiah, diajak untuk lebih bersedekah banyak lagi. Yang dulunya mungkin solatnya hanya Senin Kamis, berubahlah menjadi 5 kali dalam sehari. Yang dulunya puasa sunnah hanya Senin Kamis, di bulan Syaban puasa sunnah lebih banyak lagi. Segala kebaikan Rasulullah SAW ajak untuk dilakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu para ulama menyampaikan bahwa ketika bulan suci Ramadan datang, yang disiapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu tidak akan mungkin kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa bisa mampu melakukannya kecuali dengan satu, yaitu ilmu. Kenapa? Karena tanpa ilmu nantinya kita masuk di bulan suci Ramadan, kita banyak beribadah tanpa dasar hukum dari Al-Quran dan hadis. Banyak contohnya. Berapa banyak di negara kita yang kita cintai ini, mereka sholat tarawih berjamaah 20 rakaat tanpa tumanina. Mereka sholat seperti dikejar-kejar setan. Mereka sholat dalam 5 menit 20 rakaat dia bisa selesai. Dalam 3 menit 10 rakaat bisa selesai. Ini ialah ibadah tanpa ilmu. Makanya para ulama sampaikan bahwa untuk menghadapi bulan suci Ramadan, salah satunya ialah harus berilmu. Sehingga dengan ilmu kita tahu bahwa apa saja yang membatalkan puasa kita dan apa saja yang tidak membatalkan puasa kita. Karena dengan ilmu kita bisa tahu bahwa tidak ada perintah di malam 27 Ramadan kita pergi membakar lilin-lilin di kubur-kubur. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita akan tahu bahwa tidak ada sunnah Rasulullah SAW membacakan salawat di antara rakaat-rakaat salat tarawih berjamaah. Dengan ilmu kita akan tahu bahwa tidak ada puasa hanya 3 hari pertama kemudian 3 hari terakhir. Dengan ilmu kita akan tahu bahwa puasa itu harus menjaga lisannya untuk tidak mengurangi ibadah puasa kita. Untuk itu, semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat memberi hasanah untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sifat-sifat sombong yang dibawa oleh setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini saya mengajak kita sekalian, marilah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, fisik kita, sehingga ketika bulan suci Ramadan itu datang, kita telah siap. Marilah kita memperbaiki ibadah-ibadah kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sehingga ketika Ramadan itu datang, kita sudah siap untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir dari ibadah bulan suci Ramadan, kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua disampaikan oleh Allah kepada bulan suci yang penuh berkah itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun muhibu da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.